Indonesia terpilih ataupun diangkat ya martabatnya menjadi bahasa resmi di UNESCO. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Baiklah guys, seperti biasa hari ini saya akan mereaksi satu lagi info, dan ini adalah berita yang terbaru ya berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dikatakan bahasa Indonesia telah resmi ya diangkat di UNESCO menjadi bahasa resmi mereka. Nah, kita semak dulu info ini bagaimana bahasa Indonesia itu bisa diangkat oleh UNESCO dan menjadi bahasa resmi mereka. Sebab kalau di dunia ini ada beratus-ratus negara, jadi pelbagai bahasa yang digunakan, tetapi Indonesia terpilih ataupun diangkat ya martabatnya menjadi bahasa resmi di UNESCO. Jadi bagaimana info selanjutnya? Kita semak dulu. Di sini ada satu video dari channel Zainal Abidin Tahir yang mana tajuknya bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO guys. Jadi syabas dan tahniah untuk bangsa Indonesia kerana bahasa Indonesia itu telah diangkat di UNESCO menjadi bahasa resmi mereka. Bagaimana infonya? Kita semak dulu video ini bersama-sama. Jom. Alright, kita dengar infonya guys. Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Tahniah Indonesia. Ini daripada Pakcik Zainal Abidin Tahir. Dia punya pandangan ni cukup luas nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Jadi pertama kali saya mengucapkan tahniah lah kepada Indonesia, bangsa Indonesia yang berjumlah 200. Selamat ke atas bangsa Indonesia. Kerana bahasa Indonesia sudah diangkat oleh UNESCO sebagai bahasa rasminya. Satu daripada 10 bahasa rasmi UNESCO. Ini satu daripada 10 untuk mendapat pengisytiharan daripada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Wow. Serius guys. Kalau orang bilang Malaysia itu cemburu, bagi saya itu tidak tepat. Yang kata cemburu itu media sosial. Media sosial ini memang banyak di kalangan orang yang bergiat dalam media sosial ni menjadi ejen pemecah belah bangsa dan negara. Kerana ada imbalannya. Dia memuntahbelitkan fakta, dan dia adalah satu media yang mencuci otak manusia supaya tetap bergaduh, tetap berpecah. Itu media-media yang dinikmati, suka mengadu domba. Maksud pakcik ni ni tetap utuh. Cerita yang sebenarnya itulah, kalau manusia berpecah maka produk-produk masing-masing tidak laku di pasaran di luar pada lingkungan bahasa itulah. Kecuali ada beberapa produk yang juga bermain dengan perusahaan atau investor besar luar negara. Kalau sebahagian sahamnya dijual kepada investor kelas kakap ni, maka produknya akan laku lah. Sebagai contoh, PT Gudang Garam kan sebahagian sharenya dijual ke, sama juga Indomie kan sebahagian sahamnya dibeli oleh investor daripada Wall Street, maka dia bergerak kencang lah. Tapi mereka-mereka ini kalau boleh dia mau kontrol pasaran mereka supaya tidak berpecah. Jadi banyak orang yang dikatakan nasionalistik, tapi dia tidak berfikir yang tujuan mereka itu salah. Kerana bahasa Indonesia ini digunakan oleh 90% penuturnya di Indonesia, dan 10% itu di luar Indonesia lah. Jadi dengan penutur semua bertutur dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin satu negara yang kecil yang hanya mempunyai tak sampai 20 juta penutur aslinya. Bahasa Melayu yang dipertuturkan di Malaysia itu sudah banyak percampuran dengan kosakata daripada bahasa Inggris dan logat-logat di masing-masing daerah. Jadi memang ada perbezaan di situ. Bahasa ada beza, betul. Tapi boleh memahami lah.
Kalau kita berbicara dalam satu bahasa, maka dengan secara tidak langsung pasaran produk-produk kita laku di pasaran orang yang sama berbahasa kan. Jadi untuk yalah, kalau di Indonesia kan pergi mana-mana pun di seluruh pelosok ya menggunakan satu bahasa, jadi mudah untuk berkomunikasi, lepas tu berurusan kan. Itu yang bila nampak di Indonesia ni dia guna satu je bahasa walau pergi mana sekalipun. Asal di Indonesia guna bahasa Indonesia. Kalau mungkin tempat-tempat lain ada satu tempat tu dia punya bahasa lain, satu ini lain kan. Tapi di Indonesia memang saya sendiri nampak begitu semua. Jadi cukup mudah untuk kita memahami dan juga berurusan dengan orang Indonesia tu. Kita dengar dulu pandangan Pak Cik ni guys. Agar bahasa ni gagal diangkat, maka timbullah orang-orang yang dikatakan nasionalistik untuk menidakkannya. Jadi itulah yang sebenarnya matlamat yang sebenar. Bahasa ni menentukan jiwa bangsa, dan bila bahasa jiwa satu bangsa negara itu mengangkat satu bahasa dan tidak mengenepikan suku-suku bahasa yang lain, maka negara itu akan kompak dan produk-produknya pasti laku di pasaran tempatannya. Tapi bagi satu negara yang bahasanya berpecah-pecah, walaupun kita cuba untuk mengangkatnya, tapi masyarakat masih berpecah-pecah. Jadi bahasa itu sulit untuk naik ke pesada dunia. Jadi cukuplah. Oh, jadi nampak di sini kelebihan pada negara Indonesia tu apabila menggunakan satu bahasa saja dari Sabang sampai ke Merauke, bahasa Indonesia. Kalau kita berbahasa Melayu dan secara tidak langsung kita menyerap kosakata bahasa Indonesia, maka kita akan faham antara satu dengan lain. Walaupun betul. Saya sudah boleh dua hal lah, mengamalinya berbahasa Melayu dengan baik dan mengambil kosakata bahasa Indonesia sejak saya remaja kan. Sampai hari ini saya tidak dapat menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia kerana banyak lagi perkataan baru yang datang daripada bahasa gaul, misal kata singkatan bahasa kata. Contohnya Nataru. Apa itu Nataru? Natal, tahun baru. Itu sangat popular sekarang. Setiap kali hujung tahun akan ada sambutan Nataru. Jadi kalau kita di luar kelompok bahasa Indonesia, maka kita tidak akan faham. Jadi macam mana kita ingin berpidato di depan publik dengan kita tidak dapat menguasai sepenuhnya kosakata bahasa itu. Jadi kita kena respect, kita kena hormat dengan keputusan satu negara, bukan keputusan satu individu. Ini satu negara. Satu negara. Jadi kalau kita mempertikaikannya, makna kita adalah ejen untuk memecah belah. Dan pihak-pihak yang ingin kita berpecah belah akan untung seterusnya. Produk mereka akan laku. Iya, Pak. Akan laku keras di pasaran. Sementara kita, produk kita tidak laku kerana kita tetap tidak dapat menyatu kan. Itu sebab ini mengakibatkan cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara berfikir kita, betul, membeli produk-produk yang kita ingin konsumsi lah. Contoh nyata senang aja. Apa produk di supermarket di Malaysia tu? Apanya? Dan apa produk di supermarket di Indonesia? Itu beza. Memang ada bezanya. Di Indonesia banyak produk-produk lokal yang terjual di supermarket. Pasarannya tu lebih besar. Orang Barat ni, terutama orang Inggeris ni ada bidalannya, ada peribahasanya. If you cannot beat them, you join them. Maknanya kalau kamu tidak dapat mengatasinya, maka kamu bergabung. Itu sebabnya sebagian produk-produk Indonesia yang berjaya di pasaran antarabangsa tu, sahamnya dibeli oleh pihak-pihak Barat. Tapi dengan terbatas. Ini info ni guys,
penting nih guys, yang perlu kita tahu. Tidak dapat membeli secara besar-besaran kan, tapi mereka dapat. Itu satu kompromi supaya produk mereka tetap laku di pasaran. Mana pasaran dunia itu diatur oleh orang-orang yang bergabung dalam World Trade Organization. Lebih tepat lagi, pemuka World Economic Forum yang sebenarnya investor terbesar di dunia. Diharap anda subscribe ke channel Business.com untuk mendapatkan berita seterusnya tentang pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Oke nih. Dan ini yang bahasa diangkat di UNESCO tuh. Ke channel ini untuk dapat banyak lagi berita-berita yang menarik. Oh ini di UNESCO. Ini yang dorang pertemuan nih kan? Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau Official Language Konferensi Umum UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya resolusi 42C/28 secara konsensus dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO di markas besar UNESCO, Paris, Prancis, Senin 20 November. Baru sejak 11 hari bulan 20 hari bulan 11. Baru saja 2 hari yang lepas. Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, ini bahasa-bahasa yang lain juga, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Dengan begitu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo melalui unggahan Instagram pribadinya. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia, tulis Joko Widodo di akun Instagram resminya. Selain itu, Duta Besar Muhammad Umar yang merupakan delegasi tetap RI untuk UNESCO mengatakan, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia. Setidaknya ada 150.000 penutur asing saat ini, ujar Muhammad Umar, Duta Besar RI. Lebih lanjut, Dubes Umar menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi di seluruh dunia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi tahniah ya kepada seluruh bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia sudah jadi bahasa resmi UNESCO. Jadi saya tengok di sini perjuangan bangsa Indonesia tuh sangat dari dulu sampai sekarang ya. Kalau dulu memperjuangkan daripada penjajahan, sekarang nih memperjuangkan dari segi bahasa pula mau diangkat ke peringkat lebih luas lagi ya, sehingga dikatakan di sini sehingga resmi menjadi bahasa di UNESCO. Bukan mudah sebenarnya kalau tidak ada perjuangan yang kuat, lepas tu ketekunan serta kegigihan ya untuk memperjuangkan bahasa seumpama ini. Tetapi yang saya tengok Indonesia telah berjaya ya membawa ke peringkat dunia ya, ke peringkat UNESCO untuk dijadikan sebagai bahasa resmi mereka. Bayangkan di dunia ini banyak lagi bahasa-bahasa yang dipakai, tetapi di sini ada 10 bahasa yang guna ya di UNESCO, termasuklah bahasa Indonesia. Jadi ini satu kebanggaan dan juga pencapaian yang sukar untuk diperolehi, tetapi tidak mustahil bagi Indonesia karena
dari dulu saya tengok memang Indonesia ni bangsa pejuang. Nah, jadi kalau setakat bahasa begini diperjuangkan, lihat saja hasilnya sudah kelihatan ya. Jadi lepas ini kita boleh mendengar lagi ucapan-ucapan awam ketika pertemuan-pertemuan resmi di UNESCO kan. Jadi boleh memahami lah. Jadi kalau bahasa Indonesia ni saya lebih senang mendengar dan juga lebih mudah memahaminya. Jadi kalau diguna bahasa untuk peringkat internasional, jadi apa-apa maklumat dan juga apa yang mau disampaikan tuh mudah untuk dipahami ya. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia nih kan, dia ada boleh komunikasi dua hal lah begitu. Jadi apapun ini satu berita yang baik rasanya untuk semua bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah resmi ya, jadi bahasa di UNESCO. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. So itu saja, tahniah sekali lagi, selamat ke atas bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia jadi resmi ya, jadi bahasa resmi di UNESCO. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.